anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Doa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran PLH. Nah, dengan materi peristiwa bencana banjir. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materinya ya. Nah, coba kalian buka modul kalian halaman 8. Nah, di situ ada penyebab terjadinya banjir. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banjir adalah air besar yang dapat menggenangi suatu daerah yang mengakibatkan terendamnya suatu wilayah. Nah, saat bencana ini terjadi, banyak orang kehilangan harta benda mereka, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa karena hal tersebut. Nah, sudah sepatutnya kita manusia menjaga alam agar tidak ada lagi terjadinya banjir yang akan merugikan banyak orang. Nah, apa saja sih penyebab terjadinya banjir? Nah, penyebab terjadinya banjir itu yang pertama ada penebangan hutan liar. Nah, pasti kalian sudah tahu ya bahwa akhir-akhir ini banyak penebangan hutan liar. Nah, penebangan hutan secara liar merupakan salah satu penyebab banjir yang sangat umum. Nah, penebangan hutan menjadikan lahan resapan air. Nah, akan sangat berkurang dan dapat menimbulkan bencana seperti banjir ataupun tanah longsor. Dan yang kedua ada sampah yang dibuang sembarangan. Nah, pasti kalian suka melihat ya, di berbagai daerah saat ini banyak sekali sampah yang dibuang sembarangan. Nah, penyebab banjir yang sering kita tidak sadari adalah kebiasaan akan membuang sampah sembarangan. Nah, sampah yang dibuang sembarangan contohnya di sungai, seperti di sungai, akan dapat mengakibatkan mampetnya aliran air dan akibatnya air sungai akan menguap. Nah, hal tersebut menjadi sebuah pemicu terjadinya banjir yang dapat merugikan masyarakat ataupun menimbulkan kerugian harta benda ataupun korban jiwa. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pemukiman yang dibangun di bantaran kali. Nah, pasti ini sering terjadi ya, banyak di Purwakarta pemukiman yang dibangun di bantaran kali. Nah, penyebab banjir ini juga salah satunya ini pemukiman yang dibangun di bantaran kali. Nah, penyebab banjir ini biasanya kurang tertatanya pemukiman penduduk yang berada di daerah bantaran sungai. Nah, hal tersebut dapat membuat pendangkalan sungai karena kebiasaan buang sampah yang dilakukan para warganya dan dibuang langsung ke sungai. Nah, selain itu, keadaan tanah di sekitar kiri dan kanan bangunan bisa saja ambles dan menutup sisi-sisi sungai. Hal tersebut menyebabkan penyempitan aliran sungai dan rawan akan terjadinya banjir. Oke, selanjutnya yang keempat, daerah yang memiliki dataran rendah. Nah, biasanya banjir akan timbul pada daerah yang rendah. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa air akan mengalir dari tempat yang datarannya tinggi ke tempat yang datarannya lebih rendah. Nah, kondisi tersebut memungkinkan terjadinya banjir akan lebih besar. Nah, 5 ada curah hujan yang cukup tinggi. Nah, ini adalah salah satu penyebab banjir. Jika hujan tidak berhenti dan berlarut, dia bisa menyebabkan terjadinya banjir. Nah, baru saja kita sudah melihat ya apa saja penyebab-penyebab terjadinya banjir. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menanggulangi kebanjiran. Yuk, simak video selanjutnya. Selanjutnya, cara mencegah banjir. Yang pertama itu, jangan membuang sampah
ke sungai dan selokan. Nah, apabila kita membuang sampah ke sungai dan selokan bisa menyebabkan terjadinya banjir loh. Nah, jadi mulai dari sekarang kita jangan membuang sampah ke sungai dan selokan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, selanjutnya hindari membuat bangunan di pinggir sungai. Nah, selanjutnya ada juga tebang, pilih, dan reboisasi. Nah, jadi kita harus menanam pohon. Nah, agar menghindari terjadinya banjir. Nah, selanjutnya ada memperbanyak lahan terbuka hijau. Nah, dan yang terakhir ada menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. Itu adalah salah satu cara mencegah banjir. Nah, oke. Sekarang pasti kalian sudah memahami ya peristiwa terjadinya banjir dan cara menanggulanginya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Nah, terima kasih sudah mau belajar bersama Ibu. Sampai jumpa.